Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Berkeliling ruangan apartemen dan menemukan barang-barang Anya masih ada di sana. Mungkin meyakinkan Arta bahwa Anya selama ini memang benar-benar bersembunyi di tempat ini. Tanpa sepengetahuannya, tapi Amor dan Jovan malah mengetahuinya. Membuat Arta menjadi sangat kesal dengan Amor dan Jovan yang selama ini menyembunyikan perihal Anya darinya. Dan ia merasa seperti sedang dikhianati. Terus terang, gue kecewa banget ya sama kalian berdua. Tuding Arta emosi saat mereka bertiga kini berada di ruang tamu apartemen Amor. Terutama sama lo. Arta mengerahkan telunjuknya tepat ke arah dahi Amor, memperlihatkan wajah yang merasa bersalah. Sorry, cicit Amor dengan suara nyaris tak terdengar. Calm down tak. Jovan menepis jari telunjuk Arta yang mengarah tajam ke arah istrinya. Kurang senang dengan sikap Arta pada istrinya, namun menepuk bahunya berkali-kali untuk menenangkannya. Kenapa lo gak pernah cerita ke gue? Sorry. Amor mengulang permohonan maafnya. Kenapa gue gak pernah dikasih tahu kalau Anya pernah disiksa sama suaminya? Kenapa gak pernah cerita ke gue kalau Anya selama ini bersembunyi dari suami gilanya? Kenapa biarin gue kayak figuran dalam drama kalian? Kenapa kalian gak sertain gue? Kenapa? Arta meneriaki Amor yang sontak menyembunyikan wajah takutnya di ketiak suaminya. Amor sampai ketakutan menatap wajah murka Arta yang kini serupa wajah seekor babon jantan yang sedang murka besar. Lelaki selengekan yang selama ini jarang sekali marah itu memang mengerikan kalau sekalinya merasa benar-benar marah. Sorry tak, gue gak bermaksud. Itu karena Anya yang minta gue jangan pernah kasih tahu lo soal masalahnya. Anya gak ingin merusak hidup lo yang baru dengan Gita. Itulah kenapa gue bungkam selama ini ke lo. Amor menjelaskan yang sebenarnya dengan wajah masih bersembunyi di ketiak suaminya. Takut menerima reaksi Arta setelah mendengar penjelasannya. Mendengar Anya yang telah meminta Amor dan Jovan bungkam darinya, Arta sontak lemas. Lalu duduk di sofa sambil kedua tangannya memegang kepalanya yang rasanya mau pecah karena emosi. Mengapa Anya tega bersikap seperti itu padanya? Seolah ia tak berguna sama sekali untuk menjadi tempatnya berlindung. Mengapa Anya tega membuatnya salah paham tentang dirinya tempo hari, hingga ia dengan kejam menuduh Anya yang tidak-tidak. Perasaan Arta kini diliputi penyesalan besar. Anya bilang begitu. Amor mengintip reaksi Arta dari balik ketiak Jovan lalu mengangguk keras. Gue berasa jadi orang paling bego, merasa gak dibutuhkan, merasa jadi orang paling gak berguna di mata dia, ujar Arta dengan suara pelan. Bukan itu tak, Anya gak bermaksud gitu ke lo. Tujuan dia baik. Melihat emosi Arta tampak lelah telah mereda, Amor perlahan duduk di sebelahnya dan mengusap kepala Arta yang tertunduk. Dia gak ingin merusak kebahagiaan lo sama Gita dengan masalahnya. Itu aja. Lo mau kan maafin gue dan Jovan? Pinta Amor pelan. Yang hanya dijawab Arta dengan anggukan kepalanya yang masih tertunduk dengan bahu bergetar seolah-olah sedang menangis. Ayo kita pikirkan bersama solusinya untuk mencari Anya. Jovan buka suara. Mendengar suara Jovan, Arta mengangkat kepalanya memperlihatkan wajahnya yang telah penuh air mata dan ingus yang masih mengalir dari hidungnya. Namun mencoba untuk optimis, menatap Jovan dengan penuh harapan. Amor dan Jovan sampai terpana memandang wajah kacau itu. Lalu kompak mengangguk dengan sorot mata prihatin, dibalut rasa geli. Menatap Arta yang selama ini selalu ugal-ugalan dan selalu tampak optimis dalam menghadapi banyak hal, itu kini tampak seperti pria dewasa berhati Hello Kitty. Prihatin dengan wajah Arta yang tampak mengenaskan, Amor mengulurkan
segepok tisu pada Arta untuk mengusap ingus di hidungnya yang tampak menjijikan. Arta meraih segepok tisu dari Amor, mengusap ingusnya lalu berpindah ke kedua mata dan seluruh wajahnya. Sontak membuat Amor langsung menjaga jarak dari Arta. Kita ke rumah Pasha sekarang juga. Gue yang mau paling depan. Gue yang maju paling depan. Gue gak gentar ketemu si King Kong lagi, ujar Arta sambil melemparkan segumpalan tisu yang telah basah ingus dan air mata ke sembarang tempat. Lalu berdiri sambil membusungkan dadanya dan menepuknya dengan keras. Ayo Jov, kita ke sana sekarang juga. Arta merangkul bahu Jovan yang tampak sedang berpikir. Oke, jadi rencananya begini. Malam ini kita berdua berkunjung baik-baik ke sana. Jovan mulai menjelaskan rencananya. Kok berdua sih? Aku juga harus ikut. Amor protes. Jovan tidak menyertakannya karena sebenarnya khawatir soal faktor keamanan. Karena mereka tidak akan pernah tahu dengan situasi yang tadinya kondusif bisa berubah jadi chaos gara-gara Arta yang mendadak emosi. Jovan telah mempertimbangkannya. Bahaya, jawab Jovan sambil mengusap kepala istrinya. Emangnya kita kesana mau tawuran? Kita kesana untuk berkunjung baik-baik, bukan? Tugas Amor membuat Jovan akhirnya berubah pikiran. Ada baiknya juga mengajak serta istrinya. Dengan adanya Amor bisa dijadikan alasan kuat mengapa mereka berkunjung ke rumah Pasha. Maksud lo kita datang kayak silaturahmi lebaran gitu kan? Timpal Arta dengan raut wajah kurang senang. Iya, untuk memastikan hanya ada di sana atau tidak. Anggap saja karena momennya untuk merayakan ulang tahun Anya, ujar Jovan. Perlu nggak kita bawa kue tar buat kamuflase gitu? Amor angkat bicara. Iya, lo bawa itu Moy. Gue nanti bawa Ruyung dan Jovan bawa. Arta menatap Jovan. Lo mau bawa apa Jov? Pentungan atau rantai sepeda? Arta bertanya pada Jovan yang tampak menatapnya kurang setuju. Kita datang untuk memastikan. Tak, bukan mau tawuran antar kampung, sahut Jovan tidak setuju dengan ide Arta membawa senjata. Benar kata suami gue, Amor menyahut. Jadi bawa kue tar aja buat pembuka jalan, usul Jovan lagi yang dibalas dengan anggukan Arta. Satu lagi, kita juga harus bersandiwara di depan Pasha. Berpura-pura tidak tahu menau perihal masalah mereka berdua, ujar Jovan menambahkan. Maksud lo gue harus pasang tampang poker face di depan orang itu, sahut Arta. Iya, itu sih keahlian lo Jov, gue mana bisa tahan emosi aja, udah untung. Pokoknya usahakan kita bertiga tetap tenang saat bertemu dengan Pasha, itu kuncinya, ujar Jovan sabar menanggapi keluhan Arta. Beginilah benefit punya teman seperti Jovan yang selalu bertindak tenang dan menjadi penenang bagi orang-orang yang sedang tidak bisa berpikir jernih seperti Arta. Tapi bawa raket nyamuk boleh? Amor bertanya lagi pada suaminya dengan tatapan memohon. Ngapain bawa raket nyamuk? Tanya Arta heran. Buat jaga-jaga aja, Amor meringis. Kali aja di sana banyak nyamuk. Amor beralasan untuk menutup alasannya yang sebenarnya yang terinspirasi dengan kebiasaan Anya selalu membawa stun gun kemanapun ia pergi. Berhubungan Amor tidak punya stun gun, raket nyamuk dengan tegangan 5000 volt sepertinya cukup untuk berjaga-jaga. Spray merica aja udah cukup, gak kelihatan kalau disimpan di kantong, saran Jovan akhirnya karena gemas dengan istrinya yang tampak kurang percaya diri jika mereka pergi ke tempat Pasha dengan tangan kosong. Oke, ide bagus, Amor menyetujui saran suaminya. Amor lalu mulai mengulurkan tangannya ke tengah-tengah mereka bertiga dan ditatap bergantian oleh Jovan dan Arta yang belum mengerti maksudnya. Tangan lo mau apa? Arta bertanya. Biar kita makin kompak gitu, ritual kayak waktu kita bertiga di Nepal dulu, ujar Amor mengingatkan kenangan betapa kompaknya mereka bertiga dulu saat mendaki gunung di Nepal. Jovan diikuti Arta lalu menyatukan masing-masing tangan mereka bergabung dengan tangan Amor di tengah-tengah. Setelah ketiga tangan telah menumpuk satu sama lain, diawali dengan Amor yang berseru,
Semoga misi trio aja berhasil. Dan diikuti oleh Jovan dan Arta sambil mengayun tangan mereka. Tiba-tiba jadi kangen muncak ke Nepal yuk, ujar Arta setelahnya. Tapi kalau ajak Anya kayaknya seru deh. Ngimpi timpal amor geli sambil menepuk dahi Arta untuk menyadarkannya. Anya gak suka naik gunung, apalagi traveling yang gak ngajak susah. Gue cuma berandai-andai aja Moy, daripada ngajakin lo bikin susah. Arta membalas cibiran Amor. Tanya aja Jovan gimana beratnya lo pas dia gendong lo dulu. Enak aja, badan gue berat, gue cuma gak ringan aja, balas Amor emosi. Di tengah-tengah mereka berdua, Jovan mengurut dadanya. Bersambung, thank you for watching.